Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ilham wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa laqad sadaqa wa laqad suddiqa man qala, benarlah apa yang telah dikatakan oleh seorang yang berkata, at-tuluku syatta wa turul haqqi mufradah was-salikuna tariqul haqqi afrad la ya'rifuna wa la tadri maqasidahum fahum ala mahlin yamsuna as-sad الناس في غفلة والناس في غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق وقال الطرق شتى. Jalur jalan ini sangat banyak sekali. Uturul haqqi mufradah, namun yang melewati ini sangatlah sedikit. As-sadiquna tariqul haqq afrad, dan orang yang berjalan di atas sebuah kebenaran itu adalah sendiri-sendiri. La ya'rifuna wa la tadri maqasidahum, la yu'rafuna wa la tadri maqasidahum. Mereka tidak dikenal dan Anda tidak akan tahu maksud atau tujuan mereka. Fahum ala ma'in yamshuna qassar, meskipun mereka berjalan santai namun mereka tetap memiliki tujuan. An-nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim, manusia lalai sebenarnya dari apa yang mereka tuju atau yang menjadi tujuan hidup mereka. Fajulluhum an sabil haqqi wa qadul, fajulluhum, maka kebanyakan di antara mereka dari jalan kebenaran itu adalah tertidur ataupun terlalai. Wa 'alal jumlah, maka kesimpulan daripada semua pembahasan ini, fala yamilu aktsarul khalqi illa ila al-ashal wal awfaq bitiba'ihim. Manusia itu enggak banyak yang condong, melainkan andai mereka condong itu adalah pasti mencari sesuatu yang mudah dan kemudian mencari sesuatu yang sesuai atau yang cocok litiba'ihim, sesuai dengan insting dan tabiat mereka. Cocok ambil, enggak cocok mereka tinggalin. Kalau cocok mereka lakukan, kalau nggak cocok mereka tinggalkan. Fa innal haqqa mur, karena kebenaran itu betapalah sangatlah pahit. Wal wuqufu alaihi sabbun, dan menjalani sebuah kebenaran itu adalah betapa sangat berat. Idrakuhu syadidun, mendapatkannya betapa perjuangan yang sangat dahsyat. Wa tariquhu mustaw'ilun, dan jalan menuju kebenaran itu banyak buntunya atau banyak ujiannya. Wa nasiyama, istimewa ma'rifatu sifatil khalqi wa tafhiri, memiliki ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati dan bagaimana cara mensucikannya, anil akhlaqil madhmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Fa inna dzalika nuzi'a atau naza'a lirauhi 'ala dawam, karena orang yang mencoba untuk membersihkan hati dengan ilmu ma'rifatul qalbi itu artinya adalah mencabut santai atau mencabut, yaitu dari segala kegiatan adat dawam selama-lamanya. Orang yang mau tahajud itu namanya adalah mencabut ketenangan dan keenakan dalam tidur. Orang yang menempuh jalan menuju Allah itu artinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang lezat meskipun sifatnya sementara. Karena dalam hadis dikatakan al-jannatu makhfufatun bil makari wan nar mahfufatun bil muhabbah. Agar surga itu adalah api kebencian, agar neraka itu adalah api kesenangan yang sesaat. Maka kalau senang sesaat, sifatnya pastilah ke neraka. Kalau dia adalah susah sesaat, maka itulah sesungguhnya pangkat daripada surga. Makanya jalannya sangatlah buntu, sehingga banyak orang yang tidak sampai ataupun tidak bisa menembus kebenaran itu. Maka betapa sangat pahit kata Imam Ghazali, karena saking pahitnya nggak banyak orang yang suka. Orang yang suka itu yang manis-manis, sehingga banyak kita temukan penyakit kencing manis. Tapi ya kalau yang pahit-pahit itu, bukankah sebenarnya yang pahit itu adalah obat, tapi yang manis itu sebenarnya adalah penyakit yang sangat dahsyat. Nah, orang memilih enak sesaat, manis sesaat, padahal pahit seumur hidup. Padahal mestinya di kebenaran itu adalah pahit sesaat tapi akan manis seumur hidup. Nah, itu tentang kata Imam Al-Ghazali. Nah, fa inna dzalika, karena ilmu ma'rifatul qalbi wa tathhiri itu adalah itu sama dengan nazak roh. Itu mencabut jiwa yang santai, mencabut istirahat kita,
mencabut keenakan hidup kita ad-dawam selama-lamanya. Wa sahibuhu yanzilu manzilat asy-syarib bid-dawa. Perumpamaan orang yang menempuh jalan kebenaran untuk mengenal hati dan bagaimana cara membersihkannya, dia itu seperti orang yang disuruh meminum obat. Yasbir ala muraratihi, dia mesti sabar atas pahitnya. Raja asy-syifai, demi untuk kesembuhannya. Kita mesti sabar untuk tidak menempuh kenikmatan sesaat demi untuk kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki atau yang abadi. Maka itu perumpamaannya seperti minum obat, kata Imam Ghazali. Pahitnya getir sementara, tapi bukankah di balik pahitnya itu ada kesembuhan dari penyakit kita? Atau wayanzilu manzilatan man ja'ala muddatal umri sawwahu fa yuqasi syara'id liyakuna fitruhu 'inda al-maut. Atau perumpamaan orang yang muddatal umur, sepanjang umurnya, yaitu sawwamahu, melakukan puasa, fa yuqasi syara'id, tapi itu adalah menghilangkan kedahsyatan daripada musibah, liyakuna fitruhu 'inda al-maut, supaya ketika dia mautnya itu enggak susah-susah. Karena kata Imam Syafi'i, kalau pengen kita matinya dalam keadaan enak sakaratul mautnya, maka kita banyakin puasa ketika kita sakit. Kemudian tambahnya banyakin mengamalkan suratul Ikhlas. Karena orang yang puasa di beberapa hari sebelum kematiannya, maka insya Allah akan gampang ruhnya keluar dari badannya. Tapi kalau kita masih makan ini makan itu segala macam, maka ini akan memberatkan tantangan menjadi tantangan ketika sakaratul maut. Makanya kalau sudah dalam keadaan sakit nih, jangan banyak makan apa-apa lagi. Dan memang biasanya itu kenikmatan makan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang melakukan puasa termasuk balasannya wa ana ajazibihi, yang dijanjikan Allah dalam hadis qudsi, ya kan? Wa ana ajazibi as-sawmuli wa ana ajazibihi. Maka di akhir kehidupan dia Allah mudahkan kematiannya dengan husnul khatimah, mudah sakaratul mautnya, Allah Ta'ala cabut dari jasadnya. Itu salah satu hikmah daripada orang, yaitu ahli puasa atau orang yang melakukan puasa. Maka syadaidnya akan hilang dan dia akan suci ketika kematiannya, artinya akan mudah. Wa mata takfirul maghfah fi adad tariq wa lidzalika qila. Dan sampai kapan kita banyak menemukan orang yang suka untuk melewati jalan ini, susah apalagi akhir zaman. Wa lidzalika qila. Pada demikian maka diungkapkan, inna kana fil basrah yatawashuna mutakalliman fil wa'di wat tadhkiri wa lam yakun may yatakallam fi ilmi al-yaqini wa ahwalil qulubi wa sifatul batin inda thalatha. Sesungguhnya zaman dulu, kata Imam Ghazali, atau sesungguhnya di zaman saya, di Basrah itu ada 120 para ulama mutakallimin. Mutakallim apa? Fil wa'di. Mereka itu suka bicara tentang mau'izah al-hasanah wa tadhkir, mengingatkan manusia. Banyak penceramah di sana, banyak ahli panggung, sehingga podium di sana. Tapi berapa banyak orang? 120. Walam yakun may yatakallam fi ilmi yakin. Tapi di antara yang 120 enggak ada yang ditemukan yang bicara tentang ilmu batin atau ilmu keyakinan. Dan kalaupun ada, ya kan, wahwalil qulub, dan susah ditemukan para ulama-ulama yang bicara tentang ahwalil qulub, tentang sifat hati, sifatul batin, dan sifat batin, ahwalil qulub, keadaan hati, dan sifat batin. Inna thalatha, kecuali di antara yang 120 ulama di Basrah itu hanya 3 yang sering membicarakan tentang hati dan penyakitnya. Siapa itu? Yang pertama, minhum Sahal at-Tusturi. Yang pertama adalah Syekh Sahal at-Tusturi. Beliau yaitu wafatnya pada tahun 283 Hijriah, tahun 63. Namanya Sahal bin Abdul at-Tusturi. Kemudian yang kedua, Was-Sabi'i, yang bicara tentang ilmu batin dan bagaimana cara membersihkannya, yaitu Imam As-Sabi'i. Namanya Al-Husain bin Abdullah. Beliau ulama sufi dan adanya fil qurni rabi, pada kurun keempat. Satu masa juga lah dengan Imam At-Tusturi. Nah, cuma beda satu kurun saja, perbedaan nomor tahun. Wa Abdul Rahim, dan kemudian Syekh Abdul Rahim. Wa kana yajlisu ila ulaikal khalqil katsir. Maka banyaklah orang datang kepada dia, alladzina yuqsa, yang tidak terkira jumlahnya, wa ila haula'i adadun yasir, tapi yang datang kepada yang 3 ini cuma dalam bilangan yang sangat sedikit. Yang datang kepada ulama yang bukan bicaranya tentang batin dan bagaimana cara membersihkannya itu banyak sekali. Tapi yang datang kepada ulama batin yang 3 itu hanya ada di yasir, dengan jumlah yang sedikit. Akhir zaman ini yang terjadi, ya kan? Kalau ahli tadhkir, ahli khutbah segala macam,
diundang, dia bisa guyon ini itu ya, maka insya Allah banyaklah yang suka dan kita pasti mencari hitung-hitung hiburan dan dapat sedikit kaji lah maksudnya gitu ya. Tapi kalau ada contoh yang bahasanya kita dia ulumuddin contohnya, atau dia ceramah pakai kitabnya adalah kitab-kitab fikih yang Majmu' Syarah Al-Muhadzab contohnya, atau anak hadisnya Usbuliyah, bagaimana cara membentuk batin dan kalbu manusia, itu biasanya kurang laku gitu. Dan itu cocoknya cuma di bangku-bangku pesantren. Biasanya kita pasti mengutamakan ulama ataupun bapak, yaitu ustadz yang lucu lah gitu ya. Dan itu sudah terjadi. Perbandingan 120 para ulama-ulama, ya kan? Rata-rata aktsaruhum fil wa'dhi. Itu kebanyakan mereka cuma wa'adz. Kenapa di sana ada guyon, ada senyum, ada ketawa, ada bahagia, ya kan? Kalaupun cuma kenikmatan sesaat, tapi yang datang kepada ulama pada saat itu ada di yasir, maka saat ini juga akhir zaman sama. Kalau ulamanya bicara tentang hati, bicara benar-benar tentang ilmu, kajian soal maulid, kupas tentang Isra'il orang, itu biasanya nggak terlalu laku, paling cuma diundang oleh komunitas-komunitas tersendiri lah maksudnya itu ya. Mungkin bapaknya santri atau teman lama, atau mungkin murid-murid dia segala macam dia. Itu sudah terjadi perbandingannya 120 dengan 3 orang saja, dan itu sudah terjadi di zaman dulu dan zaman kita. Jadi semua ini bentuk ramalan realita dari Imam Ghazali, apa yang terjadi di zaman dia terulang kembali di akhir zaman, ya kan? Falamma aqalla ma yujawizul 10, tak sampai 10 lah, 3 orang lah kata dia. Di anna nafis al-aziz la yaslu illa li ahli khusus. Itu kok ya, karena hati yang agung itu nggak bisa ketemu kepada orang kecuali kepada orang yang khusus. Hati yang agung, ya kan, atau hati yang bersih, hati yang mahal, hati yang berharga itu nggak bisa ketemu kecuali kepada para manusia-manusia yang Allah berikan kekhususan kepada mereka. Ya, beli sembako bisa, tapi kalau beli emas nggak semua orang lah, ya kan? Kenapa? Karena emas itu nafisun mahal, gitu kan? Sama, ahli hati hanya akan ketemu dengan orang yang memiliki hati. Ma kharaja minal janan fadakhala fil janan, wa ma kharaja minal lisan fadakhala fil adhan. Yang keluar dari hati akan menembus ke orang yang punya hati, tapi yang keluar dari lisan tanpa hati hanya menembus telinga orang yang punya telinga tanpa hati. Ya kan? Ma kharaja minal janan fadakhala fil janan, wa ma kharaja minal lisan fadakhala ilal adhan. Yang keluar dari hati akan menembus hati, yang keluar dari lisan hanya menembus telinga atau kuping. Maka orang yang ahli hati hanya bisa dipertemukan dengan orang yang punya hati. Kaidahnya bagaimana? Di anna nafisal aziz la yasluh illa li ahli khusus, wa ma yubdhal lil umum fa amruhu qarib. Dan itu enggak bisa masuk kepada orang awam, dia mesti masuk kepada kelas khusus. Fa amruhu qaribun. Ini sebenarnya cara membedakannya mudah sekali, kata Imam Ghazali. Di zaman kita sudah terhampar semua yang kita temukan dalam realita, dan ini terjadi di zaman dulu, akan berulang dan berulang. Karena apa yang terjadi hari ini akan terjadi pada tahun depan bahkan semakin dahsyat. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dulu orang makan kita makan, dulu orang nikah kita nikah, dulu orang kawin kita kawin, cerita sama. Apa yang akan terjadi esok, semua yang akan terjadi hari ini. Tinggal tugas kita melengkapi, yang baik tambahkan, yang jahat kurangkan. Itu saja, betul nggak? Nggak ada jauh-jauh beda Ustaz. Subuh antum bangun sholat subuh, ya paling sarapan. Yang ngaji berangkat ngaji, itu aja besok juga paling Ustaz. Nunggu-nunggu mati lah, itu aja pekerjaan kita. Ya kan, nunggu wafat gitu kan. Tinggal tugas kita, kalau kemarin kita dapat nilai kebaikan jadi 8, bisa nggak hari naik menjadi 9? Itu saja. Yang nuntut ilmu, yang coba baca, datang ngaji tapi tanpa baca di rumah, ya gitu-gitu aja, besok diulang lagi, gitu-gitu aja sampai mati, ya kan? Ya mudah-mudahan bisa bertahan seperti ini, jangan mundur, ya kan? Susahnya maju minimal istiqomah, kan gitu kan? Makanya kata Nabi, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasir, rugi, ya kan? Apalagi yang hari kemarin lebih baik daripada fahuwa rugi, ya kan? Yang baik itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok lebih mantap daripada hari itu, baru namanya orang yang tidak rugi. Berarti kegiatannya sama saja. Pagi kita bangun, jam kerja berangkat, kerja kantor berangkat, kantor ngaji adalah ngaji. Tinggal tugas kita, kalau kemarin nilainya 8, bisa nggak kita pluskan hari ini menjadi 9? Nah itu yang menjadi tugas kita. Karena waktu
masih waktu yang sama, matahari yang sama, hanya saja umur jumlahnya bertambah, hakikatnya kita berkurang, itu saja. Jadi tugas kita adalah menaikkan potensinya dalam kebaikan, menurunkan potensi kejahatan. Itu tugas kita yang mesti diatur. Tadi sudah dikaji, sudah kita baca di pelajaran yang sebelumnya orang biasa, ya kan? Karena semuanya ra'iyah akan dipertanyakan. Makanya al-waqtu as-sayfi, ya kan? Illam taqatahu qata'aka. Waktu itu pedang, kalau Anda tidak mengalahkan dia, maka dia akan memotong leher kita. Artinya apa? Taklukkan waktu dengan kebaikan. Karena kalau tidak, maka waktu akan minta tanggung jawab karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wal as innal insana lafi khusr, kecuali 4. Dan ladzina amanunya wa amilus shalihat, amanunya wa tawassaw bil haq, amanunya wa tawassaw. Itu paket komplit, Ustaz. Berarti kalau nggak komplit 4-4-nya, maka innal insana lafi khusr, wal asr, semua dikatakan. Ada banyak peringatan Nabi tentang waktu itu, kan khamsan qabla khamsin, itu udah simpul, Ustaz, ya kan? Berharganya sehat, tahunya setelah kita sakit, ya kan? Berharganya masih muda, tahunya setelah kita tua, betul nggak? Makanya ya laitani kuntu syababa, andaikan bisa aku muda kembali, nggak ada. Kalau sudah pergi, 1 detik yang telah lalu lebih jauh dari 10 tahun yang akan datang. Jadi kaidahnya di andan nafisal aziz la yaslu ila di'atil khusus wa ma yubda lil umum fa amru qarib. Sesuatu yang mahal hanya bisa dimiliki oleh pasukan-pasukan atau manusia yang khusus, nggak bisa semua kepada orang untuk mendapatkannya. Jadi yang mahal itu hanya orang yang punya sesuatu yang mahal, ya kan? Kalau nggak punya, nggak bisa. Makanya sesuai atau cocok. Wa minha, kemudian dari sebagian pertanda untuk membedakan ulama dunia dan ulama akhirat. Minhanya itu wa minal alamatil fariqati baina ulama dunya wal akhirah. Dan dari sebagian pertanda untuk membedakan ulama dunia dan ulama akhirat, maka ulama akhirat itu ayyakuna i'timaduhu fi ulumihi ala basiratihi wa idrakuhu bi safai qalbihi la 'ala as-su'fi wal kutubi wa la 'ala taqlidi ma yasma'uhu min ghairihi. Ulama akhirat itu pegangannya ilmu ala basiratihi, yang sesuai dengan batin, wa idraku bi sifai qalbihi, dan dia mengambil ilmu itu bi sifai qalbi, dengan kesucian dan kebeningan batinnya. Karena ilmu tidak akan pernah bisa Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang maksiat. Betul. Imam Syafi'i orang terpintar, sampai sebagian ulama mengatakan 2/3 dari otak yang Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk berpikir itu diberikan kepada Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti menafikan para ulama mazhab yang lain. Ini bicara tentang kecerdasan. Yang lain cerdas, tapi itu bahasa pujian kepada Imam Syafi'i. Yang lain juga cerdas, ya kan? Masing-masing orang hebat, IQ tinggi semuanya. Tapi kalau saking pintarnya begitu kata istilah, ilustrasi perumpamaannya lah gitu. Saya bertanya. Tapi beliau ngadu kepada Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsyadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kan gitu kan? Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi'. Su'ahibdi, betapa hafalanku sangatlah susah, ngafalnya sudah, lengkapnya susah. Imam Syafi'i aja susah, apalagi kita lebih susah, betul nggak? Ya kan? Kalibernya beda. Nah kalau kita susahnya susah sekali, kalau dia susahnya itu sepintar-pintar kita, belum masuk dengan kategori susah dia gitu loh, saking pintarnya. Tapi dia tetap ngadu. Apa makanan Imam Syafi'i? Kacang pustuk. Pustuk itu apa? Itu untuk mencerdaskan otak, Ustaz. Nah, kalau kita kan makannya relaksa, kopi kok nggak masuk, Ustaz, dia seblak lah, asam lambung kan, dia pustuk makanannya daging dia. Nah, kenapa mereka hebat-hebat? Kok mereka maksudnya punya jadi orang-orang kaya? Karena ulama zaman dulu, di zaman para khalifah Arab, khalifah ar-Rasyid, ba'da khalifah ar-Rasyid seperti Abu ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, ya kan, di baru Abbas Umayyah. Setiap ulama itu akan ditimbang dengan karyanya. Jadi kalau dia punya karya 10 jilid ditimbang 10 kilo contoh, maka diberi emas sama khalifah 10 kilo. Makanya mereka kaya-kaya, Ustaz, ya kan? Makanya mereka hebat-hebat karena kitab tidak ada orang berlomba-lomba untuk nulis kitab.
Kalau kita antum bawa kitab ya kan segede onta, ya enggak? Terus antum ceramah 1 jam, ya banter-banter 300.000 lah, itu juga udah peringatan tuh yang asli ya, itu bedanya kan. Makanya ustadznya nggak pernah punya mobil. Kenapa? 300 udah ditunggu, cicilan seragam istri 100, satu pengajian pengajiannya 7 masih tekor 100.000. Nah kalau dulu mereka kitabnya yang ditimbang dikasih emas ustadz. Bakal kembali gak itu? Nanti kembali di zamannya Nabi Isa atau di zaman Imam Mahdi, tapi itu masa lama, ya kan? Karena hidup akan kembali dengan manhaj an-nubuwah, betul nggak? Ya kan? Manhajnya manajemen kehidupan pemerintahan seperti manajemen kenabian kita dulu. Nah, para ulama-ulama akhirat itu ayyakuna i'timadu fi ulumi ala basurati, ilmu batin idraku bi safai qalbihi. Dia dapat ilmunya itu karena safa qalb, ya kan? La ala su' wal kutub. Mereka itu tidak berpedoman berpegangan kepada kutub dan su'ub. Makanya ilmunya mereka ilmu talaki, kan? Imam Malik yang lahir pada tahun 90, wafat pada tahun 174. Beliau itu mentalakikan kitab Muwatta, 17 hadis sekali pertemuan, dibacakan wa bihi ila qala hadatsana hada wa hada wa hada. Besok kalau kita masuk lagi mau belajar ditanya, udah hafal belum yang 17? Belum, yang itu belum. Nah, ya kan? Kita kitabnya banyak, ilmunya dikit. Nah, itu kalau mereka dulu semua hadis yang ditakhrijkan oleh gurunya itu talaqi bil lisan, didengarkan, dibacakan. Makanya Imam Syafi'i dapat peringatan. Ketika orang nyatat semua ilmunya Imam Malik 17 hadis, dia cuma nyatat di paha, pakai tangan. Gimana? Ya Muhammad kan dipanggil. Kamu kan nulis, nggak punya pulpen gitu. Loh, nulisnya mana? Di paha. Emang kamu ingat? Coba tes ingatan saya. Dibacakan 17 hadisnya, riwayat lengkap. Titiknya pun nggak salah. Belum saya pilih. 17 hadis sekali dengar hafal. Makanya Muwatta itu dihafal beliau perjalanan 9 hari dari Mekah ke Madinah. Hafal di semua kitab Muwatta. Kita 90 tahun belum hafal. Itu bedanya. Kemudian ulama akhirat itu wala ala taqlidin ma yasma'uhu min ghairi. Mereka itu enggak bakal gampang taklid setiap apa yang mereka dengar dari siapapun. Kalau kita banyakkan ilmu taklid, mending kalau taklidnya kepada kitab dan guru. Taklidnya Instagram. Ini Ustaz, benar enggak salat sudah ini? Saya baca atau saya dengarkan di Instagram begini. Saya tonton di YouTube begini. Udah saya YouTube semuanya Ustaz. Ulama akhirat enggak ngambil ilmu yang duluan, ya kan? Dia dia ilmunya itu adalah yaitu nyambung talaki gitu loh. Jadi tidak wa ala taqlidi ma yasma'uhu min ghairi. Ini bedanya, ya kan? Wa innamal muqallid sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam fima amarahu bihi wa qalahu. Karena yang mesti diikuti adalah sahibus syar'i, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Fama amara bihi wa qalahu, apa yang dia perintahkan, apa yang dia sabdakan, mesti itu yang kita jadikan sebagai ikutan. Betul. Wa inna ma yuqallidus sahabah, wa inna ma yuqallidus sahabah. Kita berani ngikutin sahabat radhiyallahu ta'ala anhum min haitsu karena anna fi'lahum yadullu ala sima'ihim rasulillah. Apa yang mereka lakukan semua itu kita yakin bahwa itu langsung mereka dengarkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berani menjadikan para sahabat itu panduan. Dan Nabi sudah mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin adu alaikum bin nawajid, ya kan? Kita orang yakin itu khairul quruni qurni thumma mimma yalunahu, ya kan? Thumma ba'da qurni thumma mimma yalunahu. Sebaik-baik zaman adalah zaman ketika aku masih ada, kemudian setelah wafatnya aku. Sahabat itu sudah dapat pengakuan stempel dari Nabi SAW, makanya kita berani ikut mereka. Thumma idza qallada sa'ibu syar'i fi talaqqi aqwali wa af'ali bil qabul fayambaghi an yakuna alisan ala fahmi asrarih. Maka oleh demikian, jika yang jadi ikutan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi talaqqi aqwali wa af'ali, dalam talaki yaitu akwalnya, sabda-sabdanya dan af'al-af'al Nabi bil qabul, yang mesti kita kabul, kita terima.
fayambaghi an yakuna harisan ala fahmi asrari, maka mustilah kalian rakus untuk menggali pemahaman yang ada di balik itu semua, karena banyak rahasianya, kata Imam Ghazali. Fa innal muqallad innama yaf'al al-fi'l, karena yang diikutin itu dia mengikuti hal yang sebenarnya. Li anna sahib syar'i fa'alahu, dan baginda Muhammad apa yang dia katakan semua telah dia lakukan, ya kan? Wa fi'luhu la bud, dan perbuatan Nabi itu labud, mesti kita jadikan sebagai ikutan. Wa ayyakuna lasirrun fihi, dan dibalik itu semua banyak rahasianya. Itu yang mesti kita talakikan kepada para ulama. Fayambagi ayyakuna syididul bahth, maka mesti bahas betul an asraril a'mal wal aqwal, dari rahasia-rahasia amal dan aqwal. Fa innahu in iktafa bihifdzin, andaikan cukup kita hafal tanpa kita gali apa pemahamannya, mayuqal, maka tidak akan dikata kana wi'a'un lil ilmi wa la yakunu aliman, dia cuma wadahnya ilmu tapi dia bukanlah seorang yang alim terhadap ilmu. Cangkangnya saja, casingnya saja, tapi isinya kosong. Makanya al ilmu fima tafham laisa fima tahfaz. Ilmu itu apa yang kita paham, bukan apa yang kita hafal, ya kan? Kalau yang kita hafal itu belum tentu jadi ilmu, tapi apa yang sudah kita fahamkan dengan hati, bahkan kita amalkan dengan implementasi, maka itulah hakikat ilmu yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar hafal, itu cuma cangkangnya, kesingnya saja, itu cuma kelambunya saja, kelambu kosong, nggak ada isinya. Makanya akhir zaman banyak penghafal Quran, dan bahkan banyaknya penghafal Quran namun tidak memahami Quran dan tidak memahami tentang ilmu fikihnya, itu pertanda kiamat, kata Nabi SAW. Dan mereka menghafal Quran berlomba-lomba sehingga mereka menjadi ahli fatwa. Makanya Ustaz, kalau ada anak kita penghafal Quran, sampaikan jangan cukupkan hanya menghafal Quran saja, karena ilmunya itu sir, rahasia, itu baru wi'a'nya, cangkangnya, ya kan? Rahasianya mesti digali, dan yang tahu rahasia itu adalah para ulama-ulama yang memahami tentang keilmuannya. Dan rata-rata kalau hafal Quran dia mencukupkan Ustaz. Seakan sudah jadi ulama besar, bisa begitu, ya kan? Di atas Quran mesti ada ulum-ulumannya, mesti kita kaji itu. Itu kebanyakan begitu bawaannya, terus syaitannya begitu. Walidzalika kana yuqal, oleh demikian ada sebuah istilah mengatakan fulanun min awiyatil ilm fala yusamma alim. Si fulan itu cangkangnya ilmu, dia bukan orang alim. Idza kana syadul hifz, kalau cuma hafal min ghairi la ya'lam al-hukm wal asrar, tapi tidak melihat dan tidak memutalaah dengan hikam wal asrar, hukum-hukum yang ada dalam Quran dan asrar-asrarnya, itu cuma awiyah, cuma cangkang saja, itu cuma wadah saja. Wa man kushifa an qalbihi al-ghita'u, siapa yang dibuka kelambu hatinya, wastanar binuril hidayah, dan kemudian hidayah cahayanya menembus ke dalam jantung yang terdalam, sara fi nafsihi matbu'an muqaddada, maka dia pasti akan diikuti dan pasti akan dijadikan sebagai figur dalam kehidupan orang lain. Berarti syaratnya kita nggak perlu jadi sok figur, cukup bersihkan hati, hidayah pasti menembus ke jantung kita, dan di manusia akan ikut secara otomatis. Maka ibda'an nafsik, perbaiki dari kita, semua insya Allah akan membengkel perbaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita sehebat apapun ceramah kita, namun hakikinya kita kotor dengan apa yang kita ceramahkan, sebenarnya kabur apa maqtan indallah, maka yakinlah orang tidak akan pernah mengikuti Anda. Maka kebersihan batin kita itu akan menjamin orang akan gampang ikut kepada kita. Ma kharaja minal janan dakhala ilal janan, wa ma kharaja minal lisan fadakhala fil adhan. Maka kalau pakai hati akan menembus kepada hati, kalau pakai lisan itu cuma menembus ke batas kuping mereka. Maka tergantung kita. Kenapa? Karena kaidahnya mengkusyif an qalbi al-ghita wastanar binuril hidayah. Siapa yang terbuka hati dari kelambu yang menutupi, dan kemudian masuklah cahaya hidayah ke dalam hatinya, sara fi nafsi matbu'an muqallada, secara otomatis orang akan gampang ikut kepada kata-kata dia. Betul kan? Makanya ulama zaman dulu gampang kita ikutin.
Sehingga sampai sekarang kita bicara dulu siapa namanya Mama siapa yang gitu? Mama Abdullah bin Nuh, gitu kan? Kenapa? Karena figurnya nggak bakal pernah hilang, Ustaz. Kenapa nggak pernah hilang? Apa yang diungkapkan sudah diamalkan semuanya. Kalau kita kata mati Ustaz, itu hilang udah. Kata Ustaz ini udah nggak ada. Paling ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah dilupakan dia. Kenapa ya kan? Karena beda dengan keberadaan ulama zaman dulu yang mereka bekerja ya kan dengan ilmunya, mengajarkan dengan ikhlasnya, amal mereka sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kita belum muwafaqah Ustaz. Apa belum muwafaqah? Masih kamuflase. Apa yang kita sampaikan jauh lebih baik daripada apa yang kita amalkan. 10 fatwa yang kita sampaikan, kalau ada satu yang bisa kita amalkan udah hebat. Kalau orang yang dulu enggak, mereka amalin dulu, maka mereka sampaikan. Makanya mereka matbu'an wa muqallada. Kalau kita enggak matbu'an, karena belum dia amalin Ustaz. Termasuk saya. Fala yanbaghi ay yuqallad ghayruhu. Maka orang pasti akan ikut kepada dia. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada demikian berkata Abdullah bin Abbas, "Ma min ahadin illa yukhadhu min ilmihi wa yutra illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapapun ilmunya itu diambil, ditinggalkan, enggak selama-lamanya, kecuali ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak ya? Ya kan? Kalau dia absolut selama-lamanya, ya kan? Dia adalah apa namanya? Sarmada, abadal abidin, khalidan mukhallada, eternity kalau dalam bahasa Inggrisnya kan. Tapi kalau ilmu selain baginda Muhammad, far away, sementara saja, ya kan? Nanti begitu ada orang yang lebih hebat ilmunya, yang ini akan mundur belakang, hilang. Tapi ilmunya baginda Muhammad absolut, tidak akan pernah, ya kan, menghilang sampai kapanpun. Kenapa? Karena dia mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Wa qad kana tu'allima min Zaid bin Thabit al-fiqh. Dipelajari fikih itu dari Zaid bin Thabit. Wa qurri ala Ubay bin Ka'ab, dan dipelajari ilmu qiraah dari Ubay bin Ka'ab. Tsumma khalafahuma fil fikhi wal qiraah jami'ah. Tapi ternyata Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab tidak sependapat dengan ilmu itu, ya kan? Dan mereka mukhalafah. Kenapa? Karena mereka bukan nabi. Ya kan? Jadi kalau ilmunya para sahabat, itu kan sahabat dua-duanya, itu masih bisa mukhalafah. Saya belajar fikih kepada Zaid bin Thabit, begini kata Nabi. Kata dia kan, saya belajar kepada sahabat yang lain, contoh begini kata Nabi. Padahal sama-sama belajar kepada Nabi, tapi dua-duanya bisa beda, betul nggak? Sehingga lahirlah namanya mazhab. Ilmunya Nabi mungkin Ustaz, makanya mesti Nabi yang kita ikutin. Makanya kata Imam Syafi'i setelah dia menyelesaikan kitab al-Ummah, dia katakan adalah idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau Anda menemukan hadis yang sahih, ada yang salah di fatwa saya, maka hadisnya itu madhabku, tulisan saya salah. Jadi gitu. Pertanyaannya, memang kita bisa mengkaji tentang sahih hadis? Memang ada yang lebih pintar daripada Imam Syafi'i tentang hadis, ya kan? Jangan sosokan ada saya Wahabi Ustaz. Makanya mereka berani menyalahkan kalangan para ulama-ulama. Dia bilang orang, bahwasanya itu bukan ahli hadis, dia sendiri yang ngaku katanya gitu, yang mewazir gitu kan. Sampai wafatnya saja dia memeluk kitab Bukhari katanya gitu kan. Orang lagi baca dia pikir dia apa, dia bilang kurang paham tentang hadis. Itu kan bahasa tawadhu dari para ulama-ulama kita, benar ya? Tapi ya namanya orang ahli zaman ilmunya segini ya gitu kan. Kalahkan orang yang ahli. Wa qala ba'du salaf, berkata para salafus salih, ma ja'ana an Rasulillah qabilnahu ada rasul ain. Semua yang disampaikan baginda Muhammad rasul ain 10 hadirat. Wa ma ja'ana anis sahabah radhiyallahu anhum. Tapi kalau datangnya athar sahabat, ya kan? Maka fanakhudhu fihi wa natruku. Kami ambil, bisa saja kami tinggalkan. Betul. Wa ma ja'ana 'anil tabi'in. Kalau akwalnya datang daripada tabi'in, fahum rijalun wa nahnu rijal. Mereka makan nasi, kami makan nasi. Sama aja itu kalau tabi'in, kata dia. Wa inna fadlus sahabah. Dalam hal ini maka dilebihkan para sahabat. Kenapa? Limusyahadatihim qara'ina ahwali Rasulillah. Mereka langsung menyaksikan dari Nabi
wa ightilaqa qulubihim umuran, perkara-perkara dunia itu tertutup dari hati mereka, adrakat bil qara'in, mereka menemukan dengan qarinah-qarinah terhadap apa yang dilakukan disabdakan Nabi, fasaddadahum dzalika ila shawab, maka fasaddadahum dzalika ila shawab, maka mereka lebih condong kepada kebenaran, min haitsu la yadkhul fi riwayah wal ibarah, sehingga tidak dikutak-katik riwayat dan ibarah karena masih nyambung dengan Nabi. Idz qadha alaihim min nurin nubuwah, karena mereka itu fadha, melimpah daripada nur kenabian Nabi, ma yahrusuhum fil akthar lil khata', dan biasanya itu lebih menjaga supaya tidak terkontaminasi oleh kesalahan karena sumbernya masih langsung daripada Nabi. Wa idza kana al-i'timadu 'ala al-masmu' min al-ghair, tapi kalau kita ambil saran daripada Nabi, taklidan, ya kan, ghairu marad, kita pengen jadikan ikutan yang gak punya penyakit, fal i'timadu 'ala al-kutub wa tasadif ab'ad, maka berarti mengikut kepada kutub-kutub dan karangan-karangan itu ab'adu, lebih memungkinkan salah daripada ikut kepada para sahabat Nabi. Jadi kalau ikut kepada sahabat Nabi, insya Allah malatnya belum ada, sakitnya belum ada. Tapi kalau kita ada ikut dengan kita, Ustaz, ya kan, apalagi kita punya itu mutakhirin, ya enggak, itu udah pasti banyak. Google apalagi, karya teknologi segala macam, makin repot kita, Ustaz, ya kan. Makanya banyak yang mengutuk kitab Al-Muwatta ketika dikarang, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal membid'ahkan kitab Al-Muwatta. Padahal juga beliau mengarang kitab Mustadrak, betul nggak? Kenapa? Karena dengan kitab ini talaki akan hilang, kata dia. Terbukti, Ustaz, kita punya banyak kitab, akhirnya karena kita nggak datang ke guru lagi. Mending kalau kita bisa baca, kalau nggak bisa baca gimana? Betul nggak? Nah, paling sekarang ada Google, jadi dia ceramah sambil lihat Google. Ma'asyiral muslimin. Nah, yang pertama pasal kita habis baterai, habis kuota. Wah, dua saja. Nanti kalau saya dipegang yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita mulai lagi dari kalimat wa idza kana al-i'timad 'ala al-mas'ul. Nah, langsung deh. Langsung.